cuman didatengin badut aja ketakutan. Emang suruh lawan ya. Nah ini aslinya ngajar ngaji ya, bukan malah jual-jualan pagar goib dan sebagainya. Ngajar ngaji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abagu Samsudin atau fan-fannya Abagu Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga penjenengan semua selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya bisa, barusan saya habis menengok tentang obrolannya pesulap merah dan AA Boylang. Jadi mengenai obrolannya dua orang ini, menurut saya ada yang aneh. Nah, tapi sebelum saya tuh menggali tentang obrolannya dua orang ini, ya ini pemirsa, ini saya akan menengok dulu tentang tayangannya Ki Sambung Roso, yaitu mengenai penarikan pusaka. Nah, jadi sebelum saya itu membongkar tentang tayangannya Ki Sambung Roso ini, kita lihat dulu pemirsa tayangannya Ki Sambung Roso. Jadi banyak orang itu gagal paham. Cuma dupa dikira ngepet. Waduh. Padahal dupa buat wangi-wangian dikira ngepet. Ini rungkat. Sebenarnya nggak boleh kita ngomong dupa itu buat ngepet. Wah. Sejak kapan terus dibuat hal yang menyesatkan? Sejak kapan, Rek? Ngawur itu namanya. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulur goy, jaga. Oh kabe. Lanjut. Kita coba menerima di sini ya, saudaraku. Ya. Mudah-mudahan dapat. Tapi memang asik ini, apalagi kalau duduk-duduk di atasnya. Wah, benar-benar nikmat banget ini. Oke, saya coba ya. Banget ini, kuat ini. Sebenarnya dari bawah ini coba, tapi saya angkat di sini ya, saudaraku ya. Saya coba angkat di sini ya. Subhanallah. Jembat. Ya. Energinya besar banget. Insya Allah. Saya nggak tahu ini dari kerajaan mana atau dari mana, saya nggak tahu ya. Kerajaan gaib ini ya, kerajaan gaib. Tuh pemirsa, sudah jelas seperti apa di dalam tayangannya Ki Sambung Roso barusan. Di situ Ki Sambung Roso tentang melakukan tarikan pusaka yang didapat sebuah keris kecil seperti kuningan, tapi yang dia katakan, katanya keris tersebut
katanya menarik dari kerajaan gaib. Kan begitu Ki Samburoso mengatakan. Halo Ki Samburoso, kok kamu itu kok mudah banget ya menarik pusaka di kerajaan gaib. Kalau di kerajaan Sobi itu baru. Ditambah lagi pusaka yang kamu dapat itu ya, yang jelas di kerajaan Sobi banyak banget. Yang jelas harganya ya, kalau masalah benda seperti itu ya maksimal ada yang 5.000, 10.000, paling mahal 20.000. Kok kamu itu enak banget ya kalau ngomong pakai kerajaan gaib. Ya ini pemirsa, saya menilai tentang Ki Samburoso ini, menurut saya orang ini orangnya stres pemirsa, stres. Nah tapi di dalam tayangan itu, yaitu pemirsa, sebab di dalam tayangannya dia itu, menurut saya dia itu tayangan palsu, tayangan settingan. Beneran itu tayangan settingan. Kenapa saya bilang settingan? Ya ini pemirsa, ini saya akan membongkar tentang tayangannya Ki Samburoso barusan. Sebab di dalam tayangan lain seperti yang dilakukan Ki Samburoso, sebab masih ada lagi. Nah jadi kepada fan-fannya Ki Samburoso, saya harap penjenengan semua bisa menilai. Tadi di dalam tayangannya Ki Samburoso, menurut dia kan real, tapi di belakang ada tayangan yang tersembunyi. Jadi kepada pendukung-pendukungnya Ki Samburoso, coba penjenengan lihat baik-baik di dalam tayangan berikutnya. Ya, kalau gitu kita simak lagi videonya Ki Samburoso. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau ritual. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rasa dulu ini biar semangat, biar semangat. Ental kaya, teko, KB, wujud. Komentar dulu, wujud, wujud, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak hutang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya dapat momongan. Amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang lagi sakit, angkat penyakitnya. Sehat, 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 sehat. Amin. Saya ingatkan seluruh Samburoso semuanya, kita nggak perlu memaksakan orang untuk percaya. Karena apa? Nafsi-nafsi. Makanya Ki Samburoso kalau ditantang siapa, disuruh pembuktian siapa, mohon maaf, udah anggap aja settingan. Dan ya memang kita semua kan pasti ada settingan. Perwujudan benda gaib jangan dipercaya, ya. Perwujudan benda gaib jangan dipercaya. Udah jelas?
seperti apa? Ki Sampurrasa mengatakan, kan sudah jelas Ki Sampurrasa mengatakan itu settingan. Ditambah lagi dia itu mengatakan jangan percaya dengan adanya benda gaib, kan begitu. Nah lalu dengan cara gerakan-gerakan yang seperti ini, itu maksudnya apa? Gerakan-gerakan yang seperti ini tuh ya, yang di bawah pohon itu maksudnya apa? Jadi kepada pendukung-pendukungnya Ki Sampurrasa, inilah ciri-ciri spiritual palsu, ya, stres, ya orang ini Ki Sampurrasa itu. Kan dia sendiri yang mengatakan bahwa tayangan itu settingan. Kan begitu. Loh, kenapa sudah itu settingan kok terus-terusan ditayangkan terus? Kan berarti orang ini kan stres pemirsa. Orang tidak punya malu Ki Sampurrasa ini. Sudah jelas-jelas itu tayangan settingan, kok kenapa terus-terusan ditayangkan? Gini lah pemirsa. Yang saya bongkar, ya ini. Yang bongkar siapa? Ya dia sendiri yang bongkar. Dia sendiri loh yang mengatakan settingan. Ya intinya apa yang dilakukan oleh Ki Sampurrasa ini, cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Kalau menurut saya pribadi, Ki Sampurrasa ini spiritual palsu alias stres. Ya pemirsa, kalau gitu ini saya akan lanjut lagi ya. Tadi saya tuh sempat menengok tentang obrolannya pesulap merah dan Aaik Belang. Nah, jadi sebelum saya tuh menggali tentang obrolannya Aaik Belang dan pesulap merah ini, kita lihat lagi misal percakapannya pesulap merah dan Aaik Belang. Bikin pesantren yang ngajarnya bukan dia, kalau AA sendiri. Oke. Banyak kan yang kayak gitu? Iya, banyak. Kayak yang Ono misalnya. Iya. Itu kan bikin pesantren, Iya. ngajar sendiri kan? Padepokan. Iya. Di tempat AA ada padepokan enggak? Nggak ada. Dia bikin buka padepokan. praktek apa? Enggak ada. Nggak ada. Jujur guys, Ah. jujur AA pun tidak sepakat. Yang Kalau bawasannya maaf ya, orang cuma pakai peci, sarung, dandanan Iya. seperti ini, dia udah dipanggil ustadz, padahal nggak bisa itu ngaji. bener. Padahal nggak bisa ngaji. Padahal nggak pernah lulus pesantren. Buka padepokan di Blitar. Jangan nyenggol-nyenggol kemana, pokoknya gini. Tidak sepakat itu. Baca Anas minal jannati was-was gitu ya. Kan itu aneh ya. Iya itu emang dukun Blitar gitu emang. Nggak mau ngomong nggak mau ngomong. Tuh pemirsa, sudah jelas apa yang dibicarakan oleh pesulap merah dan Aaik Belang barusan. Di situ di dalam obrolannya pesulap merah dan Aaik Belang, yang jelas ada yang aneh pemirsa. Ada yang aneh. Pertama dari ucapannya Aaik Belang, dan yang kedua dari ucapannya pesulap merah. Pertama, saya akan membahas Aaik Belang. Di situ Aaik Belang membahas tentang pesantren yang katanya bukan padepokan. Kan begitu. Ya intinya Aaik Belang ini membahas tentang padepokannya orang lain maupun pesantrennya orang lain. Dan ditambah lagi Aaik Belang itu menyebut ustadz. Kan begitu Aaik Belang mengatakan. Nah tapi apa tanggapannya pesulap merah? Bahkan pesulap merah kok tiba-tiba mengkaitkan tentang pesantren Blitar. Kan aneh misal. Kenapa pesulap merah ini kok tiba-tiba menyangkut padepokan Blitar? Nah jadi itulah misal. Pesulap merah ini yang suka menggiring opini, mengadu domba, ya ini pemirsa. Padahal tadi kan sudah jelas apa yang diucap Aaik Belang. Aaik Belang itu membahas ustadz. Kenapa pesulap merah itu tiba-tiba menyangkut padepokan Blitar? Kan aneh pemirsa ucapannya pesulap merah itu. Sedangkan Aaik Belang itu
kan sama sekali bisa tidak menyenggol orang lain, kan sama sekali tidak. Nah jadi itulah misal saya menilai pesulap merah ini, yaitu tadi orang suka mengadu domba, menggiring opini, ya ini loh ciri-cirinya orangnya pesulap merah. Supaya Bolang ini benci sama padepokannya Gus Samsudin yang ada di Blitar. Intinya itu pemirsa yang dilakukan oleh pesulap merah. Dan ini ada lagi pemirsa ucapannya yang kedua antara pesulap merah dan Bolang. Nah ini aslinya ngajar ngaji ya, bukan malah jual-jualan pagar goib dan sebagainya. Ngajar ngaji. Oke. Fix, jadi Bolang nggak jualan pagar goib gitu ya? Nggak buka jasa-jasa? Enggak. Tuh pemirsa, sudah jelas. Di situ pesulap merah bertanya sama Bolang, apakah benar Bolang ini jual jimat maupun pagar gaib? Lalu apa tanggapannya Bolang? Katanya tidak pernah. Kan begitu. Nah jadi ini misal yang akan saya gali dari ucapannya Bolang ini. Katanya dia belajar ngaji tapi tidak pernah menjual alat jimat maupun pagar gaib. Nah jadi tentang ucapannya Bolang ini, menurut saya Bolang ini bohong. Bolang ini gimana ya? Muslim tapi kok suka bohong. Apa Bolang ini takut dengan pesulap merah? Bolang ini katanya punya ilmu hikmah, tapi di depannya pesulap merah kok tidak bisa membuktikan apa-apa. Bolang ini di dalam tayangannya kan seringkali pemirsa melakukan penarikan pusaka. Nah, tentang penarikan pusaka itu, kenapa Bolang ini tidak berani membuktikan sama pesulap merah? Ayo, kenapa? Nah jadi mengenai ucapannya Bolang tadi yang katanya tidak merasa menjual pusaka maupun jimat ya ini pemirsa, ini akan saya gambarkan supaya pemirsa bisa menilai apa yang diucap oleh Bolang. Sebab ucapannya Bolang ini tentang ingin melelangkan barang pusakanya, hasil penarikannya yang jelas disaksikan oleh Joker Ganas. Nah jadi supaya pemirsa tidak penasaran, ya kita lihat pemirsa tayangannya Bolang dan Joker Ganas. Kamera. Tuh, guys. Alhamdulillah. Apa tuh, Pak? Ini mustika. Ini sesuai yang kita tadi omongin. Dia ada serat. Ada serat ya? Yang oh iya guys, ada serat guys. Tuh, nampak nggak? Nampak nggak? Ya, ada serat tuh. Tuh. Serat itu mustika hitam ya. Mustika hitam. Tapi aku nahan napas tadi. Iya. Kenapa nahan napas? Ya, apa energi yang dari sananya ke sini itu begitu kuat. Tapi Bang Joker percaya nggak? apa?
taruh di sini. Nah, tokonya sini. Oke. Oke. Coba di belakang. Ngerasain apa Bang Joker? Kayak ditusuk-tusuk. Hah? Kayak ditusuk-tusuk. Kayak ditusuk-tusuk. Selain itu? Tusuk kayak seperti balsam itu. Kayak seperti balsam, panas dingin. Coba kita ini Itu di tulang belakang. ini nggak apa-apa nih. Kita tes sedikit aja kemampuan dia. Boleh? Boleh. Saya perintahkan penghuni mustika ini. Jadi apa tuh? Nah, itu udah mulai. Udah mulai datang, guys. Udah mulai datang mau jemputin mustika ini loh. Mustikanya ditarik. Saya perintahkan angkat badan Bang Joker. Keluar. Sok coba ditahan. Nih guys, udah mulai Nggak bisa. Coba tahan dia tuh, tak suruh Ini narik. ditahan ini sama saya nih. Ditahan nih. Tuh. Gila. Hah, coba. Semua tenaga Bang Joker keluarin coba. Ditahan. Guys, mukanya sampai merah dia tuh. Mau diangkat bener, guys. Tuh, guys. Tuh, lihat tuh. Ini sama-sama ngelawan dia tuh. Tuh, guys. Angkat. Tuh guys, tuh lihat tuh. Dia melawan, Bang Joker ini melawan. Tuh. Emang suruhan melawan dia. Gila nahannya. Pulang lagi. Gila ya. Aman? Mana. Kuat? Gila. Muka dia sampai Mau diangkat saya, guys. Sumpah. Kalau nggak ditahan tadi, melayang akunya. Melayang. Ganti ini nih. Itu loh, melayang gitu. melayang. Mending kalau kita melayang gitu aja di ini, takut jadi putar-putar, dijatuhin gitu. Meninggo gitu, guys. Bukan meninggo, patah tulang. Patah tulang. Ya guys, alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Boylang dimanapun kalian berada, sahabat Bang Joker juga dimanapun kalian berada, bahwasannya kita alhamdulillah sudah mendapatkan mustika tersebut, karena ini emang udah kita tadi ya. Intinya sesuatu lah, ada orang yang ingin. Mulai besok AA akan lelang semua mustika yang dari dulu AA narik sampai sekarang. Gitu. Tak lelang semua. Tak lelang semua nih, guys. Ya, jadi pokoknya untuk nanya-nanya tentang mustika semua tak lelang semuanya buat pembangunan pondok. Nah, sebenarnya Joker nggak mau lelang. Ya. Ada sesuatu benda yang banyak banget orang ngerebuti, tapi sampai detik ini sedikit pun Joker itu nggak kasih. Itu adalah sedikit sih, nggak banyak lagi. Apa? Selendangnya Nyi Ratu Kidul kemarin. Selendangnya Nyi Ratu Kidul. Selendangnya Nyi Ratu Kidul itu banyak banget yang orang mau itu. Maksudnya apa ini? Mau dilelang buat pondok AA atau gimana? Ya, insya Allah. Kalau memang kalian niatnya baik, insya Allah kita niat baik untuk pondoknya AE Boylang. Amin. Tuh pemirsa, udah jelas? Itulah faktanya, omongannya AA Boylang. Bahkan dia sendiri disaksikan sama Joker Ganas ingin melelangkan hasil penarikan, entah itu berupa pusaka, entah itu mustika. Kan sudah jelas apa yang dia omongkan. Bahkan AA Boylang pun sampai-sampai memberikan nomor adminnya apabila ada seorang peminatnya. Nah lalu tentang waktu ditanya pesulap merah itu, kenapa AA Boylang ini ngomongnya tidak menjual? Ayo, kenapa tidak menjual? Berarti kan AA Boylang ini kan tidak jujur. Nah di situ
pemirsa kan sudah melihat seperti apa kesaktiannya A.I. Boyalang setelah disaksikan oleh Jokar Ganas. Nah, tapi di dalam penarikan pusaka itu yang dilakukan oleh A.I. Boyalang, kenapa dengan kesaktiannya itu tidak bisa dibuktikan dengan pesulap merah? Berarti kan A.I. Boyalang ini kan takut sama pesulap merah. Seorang oknum ya, oknum spiritual. Siapa namanya? AA siapa itu? AA Bolong apa Boleng? Cuman didatengin badut aja ketakutan. Tuh, Abah Gus Samsudin juga ngomong begitu. Abah Gus Samsudin juga ngomong A.I. Boyalang setelah adanya badut muncul, A.I. Boyalang takut. Berarti kan benar kan? A.I. Boyalang ini spiritual penakut. Buktinya dia bisa menunjukkan tentang penarikan pusaka yang ditunjukkan oleh Jokar Ganas. Kenapa tidak bisa membuktikan? Berarti benar apa yang dikatakan Abah Gus Samsudin, A.I. Boyalang ini seorang penakut. Dan ditambah lagi, pesulap merah pun ya juga begitu pemirsa, juga seorang penakut. Benar, seorang penakut. Inilah faktanya omongannya Abah Gus Samsudin di saat pesulap merah menantang pembuktian. Nah itu Mas Udin ini datang. Sepeda jatuh. Yang benar pakai. Cek. A few moments later. Nah begitu silakan. Mau nggak sini? Ayo. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet Ada konflik. Cuk. Iya. Cuk. Lu kan pernah diruqyah pas ada hewannya ya? Jauh-jauh Nggak mau. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet ada konflik. Cuk. Iya. Cuk. Lu kan pernah diruqyah pas ada hewannya ya? Jauh-jauh Nggak mau. ada niat. Iya. Terima kasih. Saya pengen pulang aja udah. Ada badut sulap yang datang ke rumah saya, suruh masuk aja nggak mau, sedangkan saya lagi ruqyah di dalam. Ketika saya datangi, saya ajak masuk nggak mau, saya ajak pembuktian untuk datang ke rumah orang yang terkena santet juga nggak mau. Itu yang dikatakan penakut saya. Tuh, udah jelas? Itulah pemirsa, faktanya pesulap merah tidak berani. Awalnya maksa ingin pembuktian, tapi ternyata apa yang terjadi? Setelah Abah Gus Samsudin ingin mengajak pembuktian, kenapa pesulap merah kok tiba-tiba menyuruh si Ucup, si tukang kameramennya, disuruh diruqyah? Berarti kan penakut pesulap merah ini. Ya intinya di dalam pembuktiannya pesulap merah itu, intinya cuma pemirsa sendirilah yang bisa menilai. Orang penakut ya seperti itulah pemirsa. Kuar-kuar di belakangnya Abah Gus Samsudin. Itulah mentalnya seorang pengecut. Nantang-nantang pembuktian tapi tidak berani. Bahkan ditambah lagi orang ini, Ki Samboroso, ya juga begitu, sama-sama penakut. Kenapa saya bilang penakut? Inilah buktinya. Ki Samboroso mau diajak pembuktian sama pesulap merah, tidak berani. Ya intinya antara tiga orang ini, yaitu Ki Samboroso, A.I. Boyalang, sama-sama seorang penakut. Ki Samboroso spiritual palsu, stres, sedangkan A.I. Boyalang seorang muslim tapi tidak jujur dan penakut. Itulah faktanya. Yaudah misal, mungkin cukup segitu ya. Dan ini saya mau pamit dulu diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.